Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teori di dalam penelitian. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang banyak hal. Di sana kita belajar tentang permasalahan atau fenomena dalam sebuah penelitian yang itu menjadi dasar kita untuk melakukan sebuah penelitian, di mana masalah terjadi ketika ada gap antara fakta dengan kenyataan seperti itu. Kemudian kita juga menyusun rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian kita, masalahnya seperti apa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan langkah selanjutnya di dalam melakukan sebuah penelitian, yaitu membangun teori seperti itu. Oke, sebenarnya teori itu apa? Theory is a statement of concept and their interrelationship that shows and how or why a phenomenon occurs. Jadi teori adalah statement dari konsep gitu ya, dan keterhubungannya yang menunjukkan bagaimana atau mengapa sebuah fenomena terjadi. Ya. Kemudian kalau menurut Graziano dan Rowling, teori adalah seperangkat atau serangkaian konsep yang disusun untuk mengorganisasi observasi atau pengamatan dan untuk menyimpulkan serta memprediksi fenomena yang ada. Ya. Kemudian kalau menurut Gerlinger, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan sebuah fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Nah, fungsi teori itu apa? Di sini ada dua. Yang pertama, menyederhanakan penjelasan tentang gejala sosial yang rumit dan kompleks. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, hidup di dunia sosial, banyak sekali gejala-gejala sosial yang rumit dan kompleks kalau dijelaskan satu-satu. Nah, makanya kita butuh sebuah teori ya. Misalnya gejala sosialnya itu perilaku imitasi pada seorang anak. Gitu ya. Mengapa anak-anak itu jika dinasehati, diberitahu, susah sekali untuk bukan susah ya. Sulit untuk mengikuti apa yang dinasehatkan oleh orang tuanya gitu. Tetapi jangan salah, mereka adalah peniru yang ulung gitu ya. Boleh jadi mereka tidak mengindahkan nasihat dari orang tua, tetapi mereka adalah peniru yang ulung. Apa yang orang tua lakukan, mereka juga akan lakukan. Nah, seperti itu. Perilaku imitasi, meniru gitu ya. Nah, ini di sini kita kenapa bisa seperti itu, prosesnya seperti apa, itu kan rumit ya, kompleks. Nah, kita makanya butuh sebuah teori. Katakanlah misalnya ada satu teori yang bisa menjelaskan perilaku imitasi itu, misalnya teori sosial kognitif dari Albert Bandura. Mungkin Anda sudah pernah kenal ini di psikologi dasar ya, bagaimana sosial kognitif teori menjelaskan tentang perilaku imitasi pada seorang anak gitu ya, ketika mereka melihat, kemudian meniru, kemudian memperhatikan ketika perilaku itu mendapatkan sebuah reward, nah mereka akan mengulang lagi seperti itu ya. Kemudian yang kedua, fungsi teori adalah memprediksikan sebuah gejala dengan mudah. Nah, ketika kita melihat sebuah gejala atau fenomena sosial, misalnya mengapa sekarang harga mangga itu murah ya, katakanlah begitu ya, kok berbeda dengan 2 bulan yang lalu. Nah, alasannya karena setelah kita cari tahu, ternyata sekarang adalah musim mangga lagi melimpah ruah. Nah, secara teori menjelaskan bahwa ketika bahan itu banyak ya, ketersediaan barang itu banyak, maka harganya akan turun. Nah, tapi sebaliknya ketika barang itu langka, peminatnya banyak, berarti harganya akan tinggi seperti itu. Itu kan kita jadi tahu ya, bisa memprediksikan, wah ini sedang panen ini. Nah, ini bisa panen raya mangga, berarti bisa
kita bisa prediksikan bahwa harga mangga akan turun atau rendah dibandingkan 2 bulan yang lalu, seperti itu ya contohnya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian hubungan teori dan penelitian. Ya, yang pertama, tidak mungkin melakukan sebuah penelitian tanpa teori, dan tidak mungkin mengembangkan suatu teori tanpa penelitian. Artinya begini, kita tidak bisa melakukan penelitian tanpa ada dasar teorinya, seperti itu. Jadi harus ada teori itu. Tapi kita tidak boleh cuman mengambil penelitian-penelitian yang sudah pernah ada gitu, itu yang kita jadikan sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Tidak boleh, harus ada teorinya ya. Kemudian hubungan yang kedua, teori menyediakan konsep-konsep yang relevan, asumsi-asumsi dasar yang bisa digunakan, membantu dalam mengarahkan pertanyaan penelitian yang bisa diajukan, dan membantu dalam memberikan makna terhadap data. Nah ini, jadi memberikan makna terhadap data-datanya seperti ini, nanti bisa diinterpretasi seperti apa, itu berdasarkan teori yang sudah kita susun sebelum kita mengambil data, seperti itu ya. Jadi ini perlu dipahami ya, bahwa teori dan di dalam penelitian itu sangat urgent. Jadi tidak boleh melakukan penelitian tanpa ada sebuah teori, seperti itu. Nah, ada dua hal yang perlu kita lakukan di dalam merumuskan teori. Yang pertama literatur review, dan yang kedua theoretical framework. Ini mungkin literatur review Anda sudah mengenal ini tepatnya di modul 1 ya. Jadi kita meninjau referensi ya. Jadi kita harus banyak membaca referensi gitu ya, terkait dengan apa yang menjadi concern kita dulu ketika di awal-awal sebelum kita meneliti, sebelum kita mendapatkan tema tentang penelitian, kita melakukan tinjauan referensi, tinjauan pustaka. Kita banyak membaca pustaka sehingga nanti kita punya ide, punya tema tentang penelitian kita itu apa, seperti itu. Nah ini kalau di sini literatur review, ketika kita sudah di modul 1 kan kita sudah menetapkan temanya apa, kemudian rumusan masalahnya apa. Nah di sini berarti kita literatur review kita lebih fokus lagi kepada penelitian-penelitian referensi yang berkaitan dengan topik yang sudah kita tentukan atau rumusan masalah yang sudah kita rumuskan, yang sudah kita bangun, seperti itu ya. Kemudian theoretical framework nanti lebih spesifik lagi, nanti kita lihat ya satu-satu, seperti itu. Nah, kalau literatur review itu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan ya dari proses penelitian ya, dan dia memberikan kontribusi yang cukup pada setiap kontribusi yang penting pada setiap tahap penelitian gitu ya. Nah, pada awal tahap penelitian, theoretical review ini literatur review ini memberikan landasan yang kuat ya pada studi kita, pada penelitian kita, kemudian juga membantu kita di dalam mengklarify, menjelaskan ide-ide kita, dan mengembangkan metodologi penelitian kita, seperti itu ya. Kemudian di proses berikutnya dengan literatur review ini akan membantu kita meningkatkan konsolidasi pengetahuan kita, dasar pengetahuan kita, dan membantu kita untuk mengintegrasikan hasil penelitian kita nanti ya dengan teori. Jadi nanti hasil penelitian kita itu, kita kan punya katakanlah proses selanjutnya, kemudian kita mengambil data, kemudian data itu kita olah dengan statistik ya tentunya, karena kan kita penelitian metodologi penelitian kuantitatif, sehingga hasilnya itu nanti outputnya seperti apa, kita baca interpretasinya. Nah nanti ketika kita mengulas itu dengan teori yang sudah kita ajukan sebelumnya ya, ini di sini di bagian ini. Jadi teori itu bukan hanya tentang definisi gitu ya, misalnya katakanlah Anda mau temanya tentang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gitu ya,
kepercayaan masyarakat terhadap trust masyarakat terhadap pemerintah. Nah, kita tidak hanya melihat teorinya, kalau ada pertanyaan teorinya seperti apa, tidak hanya trust adalah, tidak hanya definisi, tapi seperti apa formulasi dari teori tentang trust itu, gitu ya. Kemudian ini ya, yang namanya theoretical framework itu adalah output atau hasil dari kegiatan tinjauan pustaka. Ini sudah kita singgung tadi sebelumnya. Kemudian theoretical framework adalah sebuah model konseptual tentang bagaimana seorang peneliti berteori mengenai keterkaitan antar faktor-faktor yang telah teridentifikasi sebagai hal-hal yang penting bagi masalah penelitian. Nah, kan berarti kita kelihatan kan kalau theoretical framework itu ya sesuatu yang lebih luas daripada tentang tadi yang kita katakan bahwa ya, teori itu tidak hanya tentang definisi, tapi hal-hal di luar itu yang terkait dengan penelitian kita, gitu ya. Kemudian theoretical framework adalah menggambarkan hubungan antar lebih dari satu variabel yang dianggap terintegrasi pada dinamika situasi yang sedang diteliti atau sedang kita investigasi, gitu ya. Nah, dengan kita menyusun theoretical framework akan membantu peneliti, akan membantu kita untuk membuat hipotesis, ya. Coba Nah, ini saya akan memberikan contoh tentang theoretical framework, bagaimana kita mengembangkan sebuah theoretical framework dari tema yang sudah kita ajukan. Nah, ini misalnya contohnya judulnya itu The Relationship Between Mortality and Fertility, jadi hubungan antara mortalitas dan fertilitas, ya. Jadi ketika kita akan meneliti hubungan antara mortalitas dan fertilitas, kita harus mereview beberapa literatur, beberapa referensi, ya. Yang pertama fertilitas, kemudian yang kedua mortalitas, yang ketiga hubungan antara fertility and mortality. Nah, apa aja yang harus kita jelaskan ya di dalam masing-masing term ini? Di fertility kita harus menjelaskan trennya, kemudian teorinya, indikasi dan kritik, gitu ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi fertilitas, metode untuk mengontrol fertilitas, faktor yang mempengaruhi penerimaan dan faktor yang mempengaruhi penerimaan kontraseptif, itu berarti ini ya, maksudnya KB seperti itu, dan seterusnya. Nah, untuk di mortality, apa yang harus kita jelaskan? Yang pertama, faktor yang mempengaruhi mortalitas, kemudian indikasi dari mortalitas, ya, dan sensitivitasnya di dalam mengukur perubahan pada level mortalitas di sebuah populasi, kemudian trennya mortalitas dan sebagainya, ya. Yang ketiga, hubungan antara fertility and mortality, ya. Jadi sini kita harus tahu teorinya seperti apa, begitu, ya, untuk menjelaskan bagaimana keterkaitan antara dua hal ini, ya. Nah, sehingga nanti di dalam proposal kita harus menulis kurang lebih seperti ini, gitu ya. Fertility theories, teori-teori tentang fertilitas kita harus jelaskan juga. Kemudian the theory of demographic transition, ya. Kemudian trend in fertility, kemudian metode kontrasepsi, ya. Penerimaannya dan efektifnya kita jelaskan juga. Kemudian faktor yang mempengaruhi mortalitas, tren di dalam mortalitas dan implikasinya, ya. Pengukuran dari mortalitas, ya. Yang terakhir, hubungan antara fertilitas dan mortalitas, ya.